Tong Podcast. Hai, jumpa lagi bersama dengan kami di Tong Podcast. Pada saat ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh seorang anak muda yang mempunyai segudang prestasi dan tentunya bisa menjadi inspirasi untuk anak-anak muda di sana. Oke, ada siapa dia? Langsung aja nih kita berkenalan dengan Zaju Tuhipali ya. Ya, betul. Oke, apa kabar? Alhamdulillah. Baik, Zaju ini banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang sudah ditekuni. Salah satunya menjadi pendiri dari Embaran Media. Ya, betul. Pendiri Embaran Media. Boleh cerita sedikit dong, seperti apa dan bagaimana latar belakangnya mendirikan Embaran Media ini, dan mungkin bisa dikasih tahu juga nih sebenarnya Embaran Media ini apa gitu. Oke. Baik, terima kasih. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat RRI Podcast ya. Ya. RRI Podcast atas. Tong Podcast. Oh, Tong Podcast. Kalau RRI Tong Podcast, Embaran orang bercerita. Asik. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sedikit saya menjelaskan bahwa awal mula Embaran ini berdiri di tahun 2020. Berarti masih baru ya? Masih baru. Oke. Dari tahun 2020, tapi kalau untuk kisah saya mulai dari terjun ke dunia jurnalistik itu dari 2019. Oke, tapi boleh tahu juga kenapa sih sampai milihnya jurnalistik gitu, bukan yang lainnya, mungkin olahraga atau Nah ini menarik sebetulnya kakak. Dari kenapa saya ambil jurnalistik, karena pada saat saya sempat, ini pengalamannya, hobi juga. Oh, pengalaman hobi, dan hobi dari ya. hobi. Okay. Menarik sekali dari hobi. Saya kuliahnya di Malang waktu itu, di Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, saya keseriannya hobi menulis. Menulis artikel sampai saya membuat satu blog, tapi bukan prabayar, blog yang inilah gratis. Mungkin bisa semua baca gitu ya. Bisa semua baca, tapi kan terbatas kan. Nah, saya buat satu blog, saya menulis terkait tentang pemerintahan, karena memang pada saat saya kuliah di Malang itu saya mengambil jurusan ilmu pemerintahan. Oke, karena memang sesuai dengan jurusan, jadi akhirnya tulisannya juga tentang pemerintahan ya. Tentang pemerintahan. Sedikit ada kritiknya dan sebagainya. Ini itu ada. Kalau anak muda memang senang ya untuk mengkritik ya. Oke. Pada saat itu, terus berjalan waktu, saya tidak melanjutkan kuliah sampai habis di Malang. Saya balik ke Fakfak. Oke, kenapa tidak diselesaikan? Nah, itu karena ada sempat waktu itu mama saya sakit. Sakit, saya balik ke Fakfak, dan alhamdulillah saya melanjutkan studinya di Fakfak, di Setia Safia Fakfak. Baik, berarti bisa berkumpul bersama keluarga lebih dekat lagi ya. Kalau Malang berarti jauh ya. Saya balik ke Fakfak, terus saya lanjutnya saya balik di Fakfak, saya di Setia pada saat di 2019 sebelum Covid. Itu saya tertarik. Sebetulnya saya belum terjun langsung ke menjadi wartawan ya. Menjadi wartawan, dikenal wartawan. Saya belum terjun langsung ke wartawan, tetapi pada saat itu ada senior saya juga di organisasi itu, mempunyai media lokal ya, media lokal di Ambon, Maluku. Nah, itu yang memberikan saya, bagaimana Jaju kamu jadi kontributor wilayah Papua Barat. Oke, langsung ditawarkan gitu ya? Media.com. Saya ditawarkan, sudah saya mau pada saat itu, karena saya pikir ini momen pas kan, 2019 ke 2020 waktu itu momen pilkada. Pas-pasnya untuk bisa mengkritik ya? Bukan, cari-cari berita gitu ya. Baik. Ini bagus juga, saya terjun ke dunia di profesi jurnalis, wartawan ya. Habis itu pada saat saya di Saburu Media selama 1 tahun, saya kepikiran wah ini kenapa tidak buat sendiri, buat sendiri, media sendirilah. Dan alhamdulillah saya di 2020 berhasil ya membuat website dulu. Saya membuat website, saya pakai WordPress ya, website. Terus di situ, nah ini pada saat buat website itu harus ada nama. Nah saya sharing lah sama kakak pertama saya, Kakak Basir. Kakak Basir ya? Saya sharing, saya bilang, bang ini bagaimana ini? Ini sudah ada, saya mau buat website, mau buat media. Tapi namanya saya bingung, karena saya punya kakak ini juga ya, bisa merangkai-rangkai kata gitu, mencari-cari kata arti-artinya kayak begitu. Karena sering menulis puisi juga. Nah pada saat itu sudah cari-cari di Google lah. Wah ini namanya apa ya? Cari-cari. Terpaksa usulan dari kakak saya, bagusnya nama Embaran.
Saya bilang imbaran itu apa? Imbaran itu sama kayak kumparan, kalau di kamus kan informasi. Saya bilang, oke, berarti tambah medianya. Hasilnya jadilah embaranmedia.com. Waduh, berarti memang ada makna tersendiri juga Ada ya? magnet tersendiri. Nah, pada saat sudah jadi website, saya pikir wah ini kalau jalan sebagai profesi wartawan terus dibawa ya harus punya legalitas. Iya. Nah, legalitas. Nah, alhamdulillah di 2020 pun pada saat itu ada ya sedikit budget lah uang. Ada sedikit-sedikit lah. Ada sedikit lah. Nah, itu saya membuat ini akta untuk legalitas perusahaan yang membawai media Embaran. Embaranmedia.com. Nah, perusahaan itu PT Embaran Promedia Utama. Alhamdulillah berjalan itu pada saat terbentuk Embaran Media itu saya masih 3 orang kita. Saya ambil teman saya 2 orang. Itu Jumhur Sarwadan terus sama ponakan saya Arya Sanaki. Dekat-dekat juga ya. Dekat juga. Nah, itu yang paling aktif sebetulnya pada saat itu di 2020 itu yang paling aktif mencari berita ya teman saya ya Jumhur. Nah, Arya juga, tapi karena masih belajar kan. Iya, masih mengikuti ya, dulu ya. Mengikuti senior gitu ya. Pada saat itu berjalan sampai di 2021 kepikiran wah harus kembangkan gitu. Karena website awalnya itu standar, ya sudah. Saya mulai kembangkan website itu bagaimana untuk bisa diakses kan dibaca oleh banyak sampai bahkan pernah di Embaran itu baca sampai 15.000 tembus 15.000. Waduh, luar itu biasa pernah. ya. Memang hebat. Di dalam website. Nah, itu sudah tembus. Dan pada saat di 2021 nah kita itu kan pada saat itu momen transisi lah pada pergantian pimpinan daerah karena di Fakfa kalau kita bicara terkait mencari berita ini kan harus kedekatan sama ya berbagai macam inilah stakeholder ya, baik dari terutama dari pemerintahan dan sebagainya. Dan alhamdulillah pada saat di 2021 di pemerintahan banyak juga kenalan-kenalan karena bapak saya juga berawal dari birokrasi. Ya, jadi ada manfaatnya ya. Ada manfaatnya. Awal saya juga jalan ke lapangan itu ya karena mempunyai bapak sebagai birokrasi gitu, sudah ada koneksi dari ya. dulu, jadi tinggal diturunkan ya, gitu jadi ya. kayak beberapa pejabat di Fakfak kenal wah ini Pak almarhum Nujudwi Wali Pak anak gini. Iya betul. Jadi gampang gitu ya. Jadi gampang masuk. Kalau sudah diterima akhirnya di situ menjadi rekanan begitu. Jadi kayak ada setiap kegiatan dihubungi, setiap kegiatan dihubungi walaupun memang di Fakfak kalau kita sebagai wartawan itu kalau soal budget memang ya tidak terlalu banyak lah, terus sampai kayak kontraktor kayak gitu. Tapi kan kalau luar biasa tapi ya. ada lah setiap kalau turun kalau memang ya pintar-pintar kita begitu. Kalau punya rekanan kalau diundang itu paling kisaran ada dibayar begitu. Oke. Tapi ada tantangan-tantangan tidak sih dalam melakoni kegiatan ini? Ya tantangan sih yang penting saya pada saat turun memang ada beberapa ya tantangan. Tantangan itu yang pertama kita pada saat meliput, terus ada kesalahan penulisan. Nah itu menjadi tantangan juga dikritik kan, di WA, kenapa tulisan kayak begitu? Saya bilang yang tulisan mana? Di ini, tapi sebetulnya intinya dia punya maknanya sama begitu, artinya sama, tapi maksud dan tujuannya tujuan sama gitu. Tapi dipikir wah ini tidak betul kayak begitu. Tapi kan ini makna tujuan sama dan itu memang menjadi tantangan sebagai ya jurnalistik ya wartawan. Baik. Sampai sekarang nih sudah ada berapa yang ikut gabung dengan Embaran Media? Alhamdulillah sampai saat ini 5 ya? orang. Berarti bisa berkembang sampai terus Iya. lagi ya. Nah, selain kita berawal di 2020 sampai 2021 2022. Nah di 2023 kemarin alhamdulillah kita mulai mencoba membuat podcast. Podcast karena harus mulai ya menciptakan hal baru kan. Sesuatu yang menarik Sesuatu gitu yang ya. menarik. Tidak selalu harus kita menulis kan. Tapi saya coba berpikir membuat podcast. Nah alhamdulillah podcast dengan peralatan seadanya ya berjalan juga dan sudah 7 atau 8 narasumber yang kita datangkan. Luar biasa ya. Banyak sekali inovasi-inovasi yang dilakukan ya. Nah, ini kira-kira untuk terobosan ke depan seperti apa nih sehingga orang juga bisa mengenal nih Embaran Media yang dikelola juga anak-anak muda hebat yang punya inovasi yang tentunya bisa membangkitkan semangat jiwa anak muda juga ya salah satunya. Nah, ini seperti apa nih tanggapan masyarakat juga terkait dengan hadirnya Embaran Media ini? Alhamdulillah saat ini tanggapan masyarakat sih yang saya dapatkan ya, saya dapatkan itu ya semua sangat
mengapresiasi karena walaupun memang di sini banyak media yang lain ya, teman-teman media yang lain yang punya media, tapi kita mencoba untuk ya bagaimana sesuai dengan jiwa kita gitu. Umur kita, usia kita masih muda ya, sudah muda buat saya dengan arah ke kemudahan kayak Oke. gitu. Dan alhamdulillah mendapat tanggapan yang paling apresiasi. Dan ke depan ini kita punya program juga yang akan kita laksanakan ya, mungkin karena podcast sudah, kita mau buat program kayak TV, tapi kan ini masih dalam rancangan ya. rancangan, kayak Tapi gitu. boleh dong bocoran sedikit seperti apa itu programnya itu? Programnya ini nanti kita rencanakan, maksudnya ini dia di tahun ini jalan dengan podcast dulu kan. Oke. Nanti di 2025 insya Allah kalau memang ada rezeki ya kita membuat program ya Embaran TV lah. Embaran TV. Tanggapan dari anak-anak muda sendiri gimana nih setelah ini yang diundang atau mungkin yang sudah mengenal seperti apa? Kalau tanggapan dari kalangan anak muda sangat luar biasa kan, karena di selain podcast juga kita di website itu punya kolom opini. Nah, Oke. opini ini kita berikan ruang untuk anak-anak muda yang untuk menulis, mau kritika, mau apapun kita Apa memberikan saja ruang. gitu Iya, ya? yang penting selagi itu tidak ya menyalahi undang-undang pers kan 1959 kayak gitu. Jadi aman-aman saja. Aman-aman saja. Jadi bisa dihadirkan juga narasumber ya, Iya. sehingga bisa menjawab nih dari opini-opini Dari anak-anak opini muda. anak muda. Oke. Dan memang banyak di podcast itu, pada saat podcast Embaran Bercerita kita buat, itu banyak anak muda menyampaikan aspirasinya. Yang hari ini mungkin mereka cuma menyampaikan di pinggir-pinggir jalan, tetapi adanya podcast, alhamdulillah ada aspirasi yang mereka sampaikan gitu, baik itu kepada pemerintah maupun kepada yang lain gitu. Jadi opini tadi juga disalurkan dong. Kebetulan kan sebagai jurnalis, otomatis ini juga bisa sampaikan lah. Bisa Selip-selip sedikit ya. Selip-selip sedikit ya. Selip-selip sedikit. Jadi sehingga para pejabat juga bisa tahu ini loh yang maunya anak muda seperti ini ya. Iya. Embaran Media juga hadir dengan membawa inspirasi dari anak-anak muda juga gitu ya. Oke. Nah, selain kegiatan ini ada kegiatan menarik apa lagi sih yang saat ini Zazu tekuni ini? Nah, saya menceritakan dulu terkait Embaran dulu. Jadi kalau Embaran ini kan pada saat sekarang ini saya ya dari 2020 kan, 2020 sampai dengan 2024 ya alhamdulillah ada ya kalau dalam organisasi bilang kaderisasi seperti itu. Nah, di 2024 ini bukan saya tidak lagi jalan ke dunia profesi jurnalistik, tapi ada kaderisasi yang saya buat gitu. Jadi ada teman-teman yang lain yang selalu harus jalan ke meliput dan sebagainya, menjadi host dan sebagainya. Dan alhamdulillah di 2024 ponakan saya juga yang jadi sasaran utama yang nanti mengelola begitu. Walaupun memang saya masih di dalam struktur kalau perusahaan, saya masih sebagai direktur kan, masih penanggung jawab, tapi yang mengelola nanti sampai dengan Embaran Bercerita terus sama media online dan sebagainya nanti ponakan saya. Jadi ini sudah saatnya untuk memerintah ya. Menyuruh-nyuruh nih kamu yang kerja ini, saya yang kerja ini ya. Kayak gitu. Dan saat ini juga selain saya sebagai profesi wartawan kan, profesi wartawan dari 2020 sampai di 2024 ya saya ada, karena kemudian diminta bantu masuk ke bagian protokoler humas. Waduh, luar di biasa. pemerintahan, jadi sudah saya memilih masuk lagi di situ membantu dalam protokoler ya. Ya. Oke, jadi tapi kalau untuk media ya tetap jalan eksis, tapi di bawah perintah ponakan saya. Ya, berarti tinggal perintah saya mau yang ini ya, kamu tinggal turutin ini ya, undang yang ini ya. Tapi enak ya, jalurnya bisa terbuka dalam artian bisa menghadirkan orang-orang yang berkompeten juga ya, sehingga bisa memberikan inspirasi, apalagi para pejabat-pejabat juga kayaknya sangat seru ya, bisa menjadi sosok. Kita mau merencanakan ya podcast Embaran Bercerita ini kan sebetulnya podcast anak-anak muda, tapi kita mau merencanakan bagaimana untuk bisa menghadirkan para pejabat kan, supaya bisa menyampaikan aspirasinya, menyampaikan program-programnya di dalam podcast itu. Nah makanya ini lagi sementara masih dilihat narasumber mana yang kita undang. Gitu. Oke, jadi masih dipilah-pilah dulu masih ya. dipilah-pilah. Kira-kira siapa gitu ya. Mungkin siapa tahu mungkin orang nomor 1 di Kabupaten Fafak juga bisa menjadi sasaran utama ya. Ya itu pasti harus. Untuk sasaran ke depan seperti itu. Nah untuk rencana ke depan untuk Embaran Media itu seperti apa nih? Kita rencana ke depan ya
membuat itu salah satunya itu Embaran TV. Embaran TV, terus ada program-program anak muda bicara politik, karena ini kan momentum pilkada kan. Benar, ya, sudah saatnya itu masuk ada kita mau pilkada, buat anak muda bicara politik di situ. Dan di hari Jumat pun juga kita ada kolaborasi sama himpunan mahasiswa jurusan administrasi publik setia. Nah, kita ada mau buat pelatihan jurnalistik, tapi di kalangan mahasiswa setia saja. Oh, untuk sementara masih satu kampus dulu ya. Nanti setelah itu baru menjalar kemana-mana gitu. Karena kenapa saya bilang harus kita buat pelatihan jurnalistik, karena saat ini kan banyak anak-anak muda ini kan tidak berpikir kayak berpikir jurnalistik atau wartawan ini sepele saja kayak gitu. Ini tidak terlalu menguntungkan bagi saya. Sebetulnya itu salah kalau pemikiran kayak gitu, karena kalau sebagai wartawan itu menguntungkan sekali. Walaupun memang kita kalau mau cari yang kaya ya, kalau mau kayak yang kaya jangan jadi profesi jurnalistik. Jangan ya, karena tapi tidak ada uangnya. aksesnya banyak. Rekanannya banyak kayak gitu. Banyak dapat jaringan baik pemerintahan, terus yang swasta dan sebagainya. Kita banyak dapat jaringan di situ. Jadi teman-teman yang kalau di pemuda itu kan sampai saat ini berpikir, wah ini jadi wartawan yang cuma turun, foto, terus pulang, tulis, wawancara orang. Nah itu kan ada kayak rasa gengsi kayak gitu, malu, karena setelah mau maju turun foto di bawah ini. Apalagi kalau berurusan dengan orang-orang penting orang penting. Awalnya juga saya merasa kayak begitu. Jadi unik juga guys. Awalnya saya merasa kayak begitu. Saya turun ke lapangan pertama kali saya turun ya. Itu saya turun ke lapangan meliput, itu masih rasa gengsi kayak gitu. Aduh, kenapa turun malu liput foto? Gitu ya? Waktu itu saya ingat saya liput kegiatan BPJS Ketenagakerjaan. Penyerahan santunan kalau tidak salah di kantor Pemda. Itu dari Pak Sekda Pak Ali Baham. Nah itu saya turun liput. Saya foto tapi masih sembunyi-sembunyi, tapi masih angkat jarak yang jauh angkat jarak yang jauh. Terus saya bilang, ini harus wawancara, karena kan di waktu saya bekerja di Saboru kan di setiap satu hari itu harus minimal setor berita 1 atau 2. Ada targetnya gitu. Ada targetnya. Nah, pada saat itu saya harus cari berita cari berita. Ya sudah, pada saat cari berita saya harus wawancara, beranikan sudah. Tapi sebelum itu saya tulis dulu. Catatan kecil ya. Ini pertanyaan apa ini? Karena jangan sampai asal salah bicara lagi. Tulis dulu, pertanyaan ada 3, sehingga saya ada 3. Saya menyanyikan pada saat 3-tiganya terjawab, ini bagus juga ini. Nah, dari situ langsung kebiasaan. Wah, kayak langsung punya ingin rasa harus terus semangat gitu. Saya tidak pentingkan mau dapat apa, dia punya uang kah tidak kah. Pokoknya intinya turun saya dulu, memberikan diri keberanian pada diri sendiri ya. Itu harus tahu. Memang awal-awal kita kayak merasa jangan jadi wartawan ya, cuma tahu foto-foto orang. Awalnya pemikiran seperti itu ya. Iya. Tapi pada saat mulai langkah pertama, wah ini harus turun lagi. Akhirnya dari situ secara terus sampai 1 tahun berjalan punya media. Saya rasa biasa-biasa saja. Iya. Malah saya rasa lebih terhormat begitu dibandingkan teman-teman yang lain. Tidak berani tampil, mau saya yang tampil. Kayak ego sendiri dalam tubuh. Kapan lagi saya tampil gitu kan. Tapi bagaimana caranya Jazu untuk menghilangkan rasa minder, rasa tidak percaya diri itu kan kadang-kadang kalau kita kadang-kadang biasa juga anak muda kalau seperti itu, udahlah saya tidak akan mencoba lagi, itu mungkin yang pertama dan terakhir gitu. Nah itu bagaimana ini? Mungkin ada trik-trik sendiri, ada tips-tips mungkin bisa dibagi bersama kita di sini. Tipsnya yang pertama itu sebetulnya berani saja, itu kayak berani melawan rasa malu itu saja dalam diri kan. Saya sampai kapan harus malu kayak begitu. Setiap saya punya prinsip kalau tampil di depan, walaupun sebagai jurnalis kan, ada kayak dari sekolah itu saya kalau tampil di depan kayak presentasi dan sebagainya di hadapan teman-teman, wah harus berani begitu tampil. Jangan malu, harus berani. Kenapa saya lebih bisa daripada dorang? Iya, masalahnya kan banyak yang memandang gitu, kayak aduh apa yang salah gitu ya pada diri saya gitu ya. Jadi saya berani, saya tampil, mau nanti dia bagus kah tidak kah, yang penting jadi dulu. Yang penting labrak aja ya, di gaspol gitu ya. Jadi sehingga bisa menghilangkan rasa itu, dan berikutnya lagi sudah mulai ini. Yang penting memulai dulu.
memulai dulu baru bisa merasakan bahwa oh ternyata kayak begini. Tapi kalau kita belum memulai baru hanya bicara saja, ya sudah pasti rasa takut terus untuk mau jadi ya mau tampil di depan. Biasanya kalau kita sudah melakukan satu kesalahan itu kayak untuk memperbaikinya lagi tuh kayaknya enggan ya, tidak mau, sudahlah jangan, cukup sekali ini saja. Nah ini bagaimana kalau menurut Jajut sendiri? Bagaimana yang harus kita membangkitkan rasa percaya diri itu? Saya pikir yang pertama itu tanamkan diri berani ya, berani dalam diri kayak gitu. Prinsip berani, harus berani melawan kita orang punya rasa apa kayak takut dan sebagainya. Kayak sudah memulai terus gagal, terus harus memulai lagi kayak gitu. Jangan sampai kegagalan itu kita orang terbawa-bawa akhirnya hanya begitu saja. Tapi kalau saya prinsipnya kalau sudah kayak memulai terus gagal, ya saya memulai lagi ulang, bangkit lagi. Jangan sampai kayak sudah memulai terus gagal, mundur ya. Mundur. Berarti kan nyalinya PC kayak gitu. Saya kalau prinsip diri saya kayak begitu. Jadi kalau memang sudah melangkah ya melangkah terus ya. Iya, harus melangkah terus. Salah atau benar ya nanti lah. Salah atau benar, mau sampai dimanapun situ Iya, sudah. pokoknya urusannya belakangan. Urusan belakangan, maju gitu dulu. Maju Dan alhamdulillah pakai saya merasa dengan prinsip itu saya bisa ya berani ya. Sebetulnya anak muda yang paling berani, tidak tahu ya kalau teman-teman yang lain. Kalau saya merasa kadang merasa disapu diri, anak muda di Fak-Fak ini yang paling berani bikin media saya sendiri nih. Iya, macam sebuah inovasi baru gitu ya. Jadi memanggil pemuda-pemuda lain, ayo dong kita bangkit gitu ya, ayo dong kita buat sesuatu yang baru. Di gitu situ juga saya berpikir wah ini embaran media ini harus menjadi satu ruang buat anak-anak muda. Karena yang pertama, langkah pertama kita embaran dengan kolaborasi himpunan mahasiswa kan setia jurusan administrasi publik berkolaborasi sama embaran. Saya berpikir wah ini harus kita membuat langkah awal bikin pelatihan untuk kalangan mahasiswa karena ini kan standar kalau di mahasiswa kan sudah bisa ya pasti menulis dan sebagainya. Memang di SMA bisa tapi egonya atau prinsip kayak dirinya itu masih belum berani untuk tampil lebih jauh di hadapan banyak ini kan. Kayak misalnya kita turun wawancara ke berbagai narasumber harus kan berani mewawancarai kayak gitu. Nah itu saya dengan berbagai teman-teman kru juga kita harus mengusulkan kita harus buat ini pelatihan jurnalistik. Sebenarnya sudah kasih jadi sudah buat pelatihan jurnalistik. Alhamdulillah di hari Jumat besok besok ya itu dilaksanakan. Nah ini saya pikir ini menjadi salah satu kegiatan bagus kan supaya kita bisa mengajak menyampaikan ke teman-teman pemuda khususnya kayak di mahasiswa bahwa jurnalis itu kayak begini, wartawan itu kayak begini. Bukan kayak don cuma lihat dengan kasat mata tapi hanya kayak begini kayak begitu. Bukan hanya turun foto dan menulis berita itu selesai. Tapi wartawan tuh kayak begini gitu supaya ada kaderisasi. Bukannya saya hari ini yang mungkin merintis awal kan atau memang ada beberapa teman-teman merintis tapi saya tidak tahu sampai sejauh mana. Tapi hari ini saya berani merintis sampai membangun podcast dan sebagainya. Ini saya mau bukan saya sendiri tapi ada teman-teman yang lain lagi di Fak-Fak. Mungkin membangkitkan semangat pemuda untuk lebih percaya diri dan tampil ke depan gitu ya. Jangan hanya di belakang saja tapi kita harus ke depan. Supaya bukan hanya saya tapi teman-teman yang lain masih banyak lagi. Masih berdiri jajar di belakang. Lebih banyak media di Fak-Fak lebih banyak itu lebih bagus dibandingkan sedikit kayak gitu. Supaya kan bersaing secara ini kan. Menulis berita, mencari berita, berapa berita yang kau dapat, nah, itu kan bagus. Itu tantangannya ya. Semakin bagus beritanya, semakin luar biasa. Banyak yang ingin membaca gitu ya. Dan kita juga di Embaran Media sampai saat ini juga sudah membuka kontributor wilayah Maluku Tengah. Bukan hanya saya di Fak-Fak, tapi sudah sampai di Maluku Tengah. Memang ini jangkauannya luas juga ya. Gitu. Ada lagi mungkin jangkauannya mungkin sampai di Indonesia bagian barat? Ya berawal di Maluku Tengah dulu. Jadi untuk sementara tengah dulu, nanti kalau sudah langsung menuju barat ya. Insya Allah Insya Allah ya. Targetnya ke depan seperti itu ya? Ya pusatnya pasti di Fak-Fak tapi bukan harus di luar kan? Iya, sekali-sekali ada cabangnya. Jangan kita cari ambil medianya dari luar masuk ke Fak-Fak, tapi harus dari Fak-Fak yang ambil. Iya, sekali-sekali Fak-Fak yang go keluar gitu ya. Keluar. Jadi semua orang bisa kenal, oh inilah Embaran Media, inilah pendirinya gitu, wah ternyata masih muda gitu ya. Yang tentunya banyak sekali inovasi-inovasi yang bisa diberikan gitu ya kepada anak-anak muda ya. Salah satunya dengan mendirikan sebuah media gitu. Betul. Oke, baik. Mungkin adakah pesan-pesan nih buat anak-anak muda di Kabupaten Fak-Fak nih khususnya yang mungkin saat ini lagi bersama
kita di Tong Podcast, mungkin ada yang mau disampaikan, silakan nih. Ya, untuk pesan mungkin saya menyampaikan kepada teman-teman di kalangan muda ya, anak muda di Fak-Fak, kalau memang mau terjun di dunia jurnalistik, ya pertama pasti buang rasa malu dulu, buang rasa malu. Ya beranikan diri, tanamkan prinsip yaitu harus berani melawan rasa malu itu supaya kita tampil dulu. Nah pada saat sudah tampil pastikan rasa malu dengan rasa malas itu kan kita hilangkan dalam diri. Nah itu pertama. Terus yang kedua, sebagai profesi jurnalis memang teman-teman pasti merasa hambatan ya pada saat meliput berita, apalagi media online menulis kan kayak website begitu. Nah, itu kan pasti merasa punya hambatan tersendiri karena pada saat turun meliput terus rekaman suaranya pada saat itu pulang di rumah atau di kantor pasti mengetik berita itu. Ditranslate lagi ya. Translate lagi, tulis, mengetik, rangkaiannya jadi satu berita, berapa paragraf dan sebagainya, berapa halaman tulisan. Nah, saya pikir ini harus teman-teman memperbanyak baca juga supaya banyak kata-kata baru yang referensi bahasa yang kita miliki, bahasa yang dimiliki kayak gitu, yang ditulis kan. Nah itu saat ini kan juga akses untuk membaca kan tidak harus kita beli buku di Gramedia dan sebagainya, tapi kan sudah melalui HP kan sudah ada kayak gitu. Kayak di Google tinggal buka, mau buka ini tak jadi. Nah itu harus memperbanyak menulis juga, menulis yang utama. Ya harus memang awal mula kalau mau menulis tuh pasti ada rasa malas. Bingung dimulai dari mana ya? Ya bingung dimulai dari mana, apalagi berita beda dengan menulis artikel biasa atau opini. Kalau opini kan kita menulis rangkaian seperti puisi juga jadi syair juga masuk dalam juga bisa karena mempunyai opini kan. Tapi kalau berita itu beda. Kalau berita itu harus ini kayak misalnya seremonial contoh. Ini kegiatannya seremonial kayak misalnya ada launching apa begitu, kegiatan apa oleh si A begitu. Nah, berarti kita harus tahu menulis di paragraf pertama harus kegiatannya ini. Terus narasumbernya ini, yang hadirnya ini, baru statementnya narasumber ini. Wah, kita sudah dikasih bocoran nih ya untuk menulis berita yang baik nih ya. Kalau untuk seremonial, tapi kalau untuk kayak berita-berita kriminal dan sebagainya harus melihat data dengan baik kan, jangan sampai salah menulis kan bahaya juga, menjadi bumerang buat kita. Gitu. Nah saya pikir pesannya itu untuk teman-teman anak muda ya harus berani melawan rasa malu dalam diri, menghilangkan rasa ego juga. Ya harus berani tampil walaupun kita tampil di depan orang lihat dia ini cuma foto-foto saja, tugas foto. Biasanya kan gitu ya. Terus ini apa? Taruh HP di depan begini wawancara orang ini buat apa? Suara gini, ini orang yang main gitu ya. Orang yang main, ini apa ini? Kayak gitu. Oke, baik Jajo, makasih nih sudah bersama kami di Tong Podcast ya. Sudah berbagi cerita juga, berbagi pengalaman tentunya. Tadi sudah dikasih trik-trik bagaimana menulis berita yang baik dan benar sehingga bisa dinikmati oleh para pembaca. Sukses selalu untuk Jajo ya. Sukses juga untuk RRI. Oke, untuk RRI Media. Oke, dan baik, sampai di sini dulu. Saya temani Anda di Tong Podcast. Sampai jumpa. Tong Podcast.